respect of God. Saya percaya itu bukan cuma kerinduan kita, tapi itu adalah tujuan Tuhan buat hidup kita. Yang percaya bilang amin. Amin. Saya percaya setiap kita, tiap harinya dalam mengikut Tuhan ingin rasa takut, rasa hormat, respect sama Tuhan itu mengembang di hidup kita. Amin. Bertambah-tambah di hidup kita. Boleh saya tanya dulu, mana tangan-tangan yang mau rasa takut Tuhannya itu nambah-nambah, rasa taatnya nambah-nambah. Dan itu bukan cuma kerinduan kita, itu kerinduannya Tuhan. Amin. Tapi saudara perlu tahu bahwa hormat akan Tuhan lahir dari apa yang kamu yakini tentang Tuhanmu. Saya ulang, rasa hormat akan Tuhan lahir dari apa yang kamu percaya mengenai sifat Tuhanmu, mengenai karakter Tuhanmu. Bagaimana kamu mengenal Dia, bagaimana Tuhan memperlakukanmu, apa yang kamu percaya tentang Tuhanmu. Karena itu akan membuatmu tampilnya beda. Berani hidup baik, berani hidup kudus. Perasaannya beda. Pilihan-pilihan dalam hidupnya beda. Cara memandang keadaan juga beda. Cara memandang masalah juga beda. Cara berdoanya beda. Dalam arti lain saya mau bilang begini, tambah dewasa rohani. Amin. Tambah respect sama Tuhan. Maka Daud menggambarkan Tuhan itu seperti apa. Dia menggambarkan bahwa Tuhan itu baik. Dalam Mazmur 119 ayat 68. Yuk kita baca ayatnya. Dikatakan apa di sana? Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepada aku. Daud memperkenalkan Tuhan yang dia yakini adalah Tuhan yang baik. Mana tangan-tangan yang percaya Tuhan baik? Jangan berhenti sampai percaya Tuhan baik. Semua orang juga percaya Tuhan baik. Tapi engkau harus percaya sama seperti Daud. Tuhan bukan hanya baik, tapi Tuhan juga berbuat baik kepada kita. Amin. Tuhan bukan hanya baik kepada anak-anakmu, tapi Tuhan juga akan berbuat baik kepada anak-anakmu. Kebaikannya mengikuti hidupmu seumur hidupmu. Kemurahannya mengikutimu. Itu Mazmur 23 ayat 6. Tapi dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan seperti ini. Aku tahu engkau baik dan selalu mengasihi aku. Saya ulang ya. Untuk kita bisa takut Tuhan, respect sama Tuhan, hormat sama Tuhan, untuk kita taat, semua itu akarnya apa yang kita yakini tentang Tuhan. Apa yang saudara yakini tentang Tuhan saudara. Apa yang saudara yakini tentang sifatnya. Baru kalau kita ngerti seperti apa Tuhan, kita gak akan tersesat dalam perasaan kita, pikiran kita, tindakan kita. Kita bisa memandang masalah dengan akurat. Saya menulis seperti ini, kita tidak dapat secara akurat memahami Alkitab, bahkan kehidupan, tanpa memahami sifat Tuhan. Sifat Tuhanmu, saya mau katakan Tuhanmu adalah Tuhan yang baik dan akan berbuat baik kepadamu. Daud menggambarkan hal ini, sehingga ketika dia dikepung masalah, ketika anak buahnya yang dia besarkan di Gua Adulam, yang tadinya orang bermasalah, berubah jadi prajurit, kemudian di Ziklag malah mau menyerang dia, malah mau melempari dia dengan batu. Ketika ada masalah, malah menyalahkan Daud. Daud sendirian, di tengah kesendiriannya, dia bisa kecewa, dia bisa marah. Tapi saudara harus lihat, cara dia meyakini seperti apa Tuhan, mengubah harapannya. Di Mazmur 27 ayat 13, saya ambil dari Amplified Bible, Daud bilang begini, aku bisa kecewa, I will despair. Aku bisa aja kecewa, marah, putus asa. Tapi aku memilih untuk percaya bahwa aku akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Harapannya beda bagi orang-orang yang percaya Tuhan baik. Di tengah situasi yang gak baik-baik, kita percaya Tuhan baik. Kita yakin Tuhan baik. Mengubah harapan kita. Bukan berharap yang buruk datang di hidup kita. Berharap akan lihat hal baik terjadi di hidup kita. Amin. Berharap akan lihat kebaikan karena kita punya Tuhan yang baik. Makanya saya mencatat teologi terbesar yang saya dapati kalau kita cari ayatnya ada di 1 Yohanes 4
ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, Allah adalah kasih. Amin. Allah adalah kasih. Allah menuntun kita berbuat baik. Allah menyediakan kekuatannya untuk kita bisa berbuat baik. Allah mendorong kita untuk kita respect of God. Allah memfasilitasi kita untuk kita bisa takut akan Tuhan. Allah adalah kasih. Saya suka Roma 13 ayat 10 bilang begini. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Allah adalah kasih. Kalau saya hubungkan dua ayat ini, jadilah seperti ini. Tuhan atau Allah tidak akan pernah berbuat jahat kepadamu. Allah adalah kasih. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Allah yang adalah kasih tidak akan berbuat jahat kepadamu, kepada anak-anakmu, kepada kesehatanmu, kepada bisnismu. Allah tidak akan pernah berbuat jahat kepadamu. Allah tidak akan pernah memperlakukanmu dengan salah. Orang bisa memperlakukanmu dengan salah. Tapi engkau perlu tahu ini, Tuhan tidak akan pernah memperlakukanmu dengan salah. Sehingga ketika orang memperlakukanmu dengan salah, engkau enggak marah, engkau enggak balas dendam, tapi engkau jadi orang yang takut Tuhan. Jadi orang yang ikut firman Tuhan. Tuhan bilang kalau ada orang jahat diapain? Diampuni, didoakan, diberkati. Kekuatannya dapat dari mana? Karena kita tahu Allah kita adalah kasih. Dan kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama. Allah nggak mungkin jahat sama saya. Amin. Orang bisa salah memperlakukan saya nggak bisa. Allah nggak mungkin, Tuhan nggak mungkin memperlakukan kita dengan salah. Amin. Apa yang kamu yakini tentang Tuhanmu, itu yang kasih kekuatan untuk kamu bisa hidup kudus. Untuk kamu takut Tuhan. Untuk kamu jadi taat. Ini saya kasih ayatnya. Paulus ngerti ini. Sehingga Paulus menulis di 2 Petrus 1 ayat 3. Ya pelan-pelan kita baca. Dengan kuasanya, Yesus memberi kita semua yang kita butuhkan. Sebentar. Karena kita bahas tentang respect of God, berarti kita butuh kekuatan untuk respect of God. Untuk takut Tuhan, untuk taat, untuk hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan kasih kekuatannya. Di mana kekuatannya? Yuk kita baca. Semua yang kita butuhkan agar kita menjalani hidup yang memuliakan dan supaya hidupmu dan hidupku takut Tuhan. Amin. Gimana caranya? Kalimat berikutnya. Kita menerima hal-hal ini, sebentar, pelan-pelan ya. Menerima hal-hal ini menjelaskan apa? Hidup yang menyenangkan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang takut akan Tuhan. Kita menerimanya dari mana? Karena kita mengenal Dia. Dia Tuhan yang baik, yang berbuat baik kepada kita. Amin. Yang berjalan berkeliling. Yesus dari Nazaret, kisah 10 ayat 38. Berjalan berkeliling tiap hari, berbuat baik. Dan saya percaya di hari Minggu ini Yesus juga keliling ke semua gereja, datang ke semua gereja, termasuk ke tempat ini. Untuk apa? Untuk berbuat baik kepadamu, untuk melepaskan orang dari yang jahat. Amin. Untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita menerima hidup yang takut Tuhan karena kita kenal Tuhan kita baik. Yesus memilih melalui kemuliaan dan kebesaran ilahinya. Ayat 4 yuk kita sama-sama baca. Dan melalui semuanya ini Ia sudah memberi kita janji-janji yang sangat besar. Dan bukankah Allah adalah kasih janji yang besar dan berharga? Bukankah Roma 13 ayat 10 tadi, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, Tuhan gak mungkin berbuat jahat kepadamu, adalah janji yang berharga dan besar. Di tengah orang jahat, di tengah ekonomi mungkin jahat hari ini, di tengah bisnis mungkin jahat hari ini, tapi ada Tuhan yang tidak mungkin berbuat jahat kepada kita, adalah janji yang besar dan berharga. Amin. Dengan janji ini, saya suka nih, dikatakan apa? Kamu dapat mengambil bagian jadi seperti Allah. Kudus, tidak bercacat, penuh kemuliaan, hidup yang nyenengin hati Tuhan. Dengan demikian kamu terhindar dari kehancuran rohani yang menimpa orang-orang dunia karena hal-hal jahat yang mereka
inginkan. Untuk bisa takut Tuhan, saudara perlu merenungkan. Saudara perlu menaruh di pikiranmu, di hatimu, tiap waktu, tiap saat. Saudara perlu yakin bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang baik dan berbuat baik. Di tengah masalah tantangan yang terjadi, di tengah kesulitan yang terjadi, untuk enggak kompromi, saudara perlu menyanyikan ini mungkin. God is so good, God is so good. Di tengah orang-orang mungkin enggak baik sama saudara. God is so good, He's so good to me. Itu kasih kekuatan untuk saudara bisa mengampuni, bisa hidup kudus, bisa gak balas dendam. Amin. Dan saya percaya sementara saya khotbah, apa takut akan Tuhan sedang mengembang di hidupmu. Saya berdiri di hadapan orang-orang yang punya spirit takut akan Tuhan. Amin. Bilang kanan kirinya, Tuhanmu baik. Amin. Takut Tuhan itu bisa digambarkan, orang-orang yang takut Tuhan itu digambarkan orang-orang yang berani, gak mau kompromi. Dari mana dapatnya keberanian itu? Kalau saudara lihat di TV, orang yang naik ke atas, ikut olahraga ekstrim, kemudian naik bukit tinggi, kemudian dia turun pakai sayap gitu, nukik-nukik. Dari mana dia dapat kekuatannya? Tiba-tiba di akhirnya ditanya, laki-laki harus berani minum extra joss, ya kan? Oh, kekuatannya udah extra joss. Kita coba kita minum extra joss, besok kita naik ke bukit, kita berani loncat kan? Kekuatannya dapat dari mana? Yang saya mau maksudkan begini loh, orang berani itu, orang yang takut Tuhan itu orang yang berani. Tapi kekuatannya dapat dari mana tuh keberanian? Ya dari takut akan Tuhan. Takut Tuhan dapat dari mana tuh kekuatan takut Tuhan? Dari percaya Tuhan baik. Amin. Di Perjanjian Lama ada kisah di mana Yusuf pindah ke Mesir. Keluarga Yusuf pindah ke Mesir karena Yusufnya di Mesir. Kemudian karena nggak ada makanan, mereka diboyong semua ke Mesir, tinggal di Mesir. Lalu Yusuf mati. Ketika Yusuf mati, Firaun yang murah hati sama Yusuf, yang sayang Yusuf juga mati. Dan bangsa Ibrani atau bangsa Israel tetap ada di Mesir. Jumlahnya bertambah-tambah banyak. Laki-lakinya tambah banyak, perempuannya tambah banyak. Raja Mesir mulai khawatir. Sehingga Raja Mesir kasih perintah. Di dalam Keluaran 1, ada 2 orang yang digambarkan berani. Sifra dan Pua. Tahu siapa itu? Ya kita baca ya kisahnya ya. Keluaran 1 ayat 15. Raja Mesir memerintahkan kepada bidan. Oh ini bidan. Bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya apa? Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, katanya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Ini yang kasih perintah raja. Tapi apa yang diperintahkan adalah kekerasan. Bunuh semua anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani. Kemudian yang terjadi seperti ini. Tetapi bidan-bidan itu respect of God, takut akan Allah, dan tidak membiarkan kekerasan terjadi. Orang-orang yang takut akan Tuhan punya keberanian untuk menghentikan kekerasan. Bidan-bidan ini memilih takut Tuhan, respect of God. Dan pada akhirnya bayi-bayi itu laki-laki hidup. Raja panggil, kenapa bisa bayi laki-laki banyak yang hidup? Lalu mereka memberi jawaban seperti ini. Waktu kami mau tolong orang Ibrani itu kuat-kuat, sebelum kami sampai udah lahir duluan bayinya yang laki-laki, sehingga ya nggak bisa kami bunuh. Dan di mata Tuhan, takut Tuhan datangkan berkat. Sama-sama bilang takut Tuhan datangkan berkat. Maka bidan-bidan yang takut Tuhan ini, maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan yang takut Tuhan. Jadi urutannya menarik. Waktu kita tahu Tuhan baik, kasih kita kekuatan untuk takut Tuhan. Kasih kita keberanian untuk melangkah, untuk bertindak sesuai firman Tuhan. Waktu Tuhan lihat itu, Tuhan berkati kita.
Amin. Tuhan udah sediakan berkatnya, tapi Tuhan juga bawa kita cara untuk dapatkan berkatnya. Dan kemudian yang menarik di ayat 22 buat yang jomblo nih. Di ayat 22 dikatakan apa? Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Enggak, bukan buat ayat jomblo, maksudnya gini loh ini. Jadi yang tadinya bidan-bidan ini bukan bagian dari orang Ibrani, tapi mereka berumah tangga dan diam di antara orang-orang Ibrani, sehingga dapat kebaikan dari orang-orang Ibrani. Urutannya kita paham, kita yakin sifat Tuhan seperti apa, karakter Tuhan seperti apa, Tuhan memandang kita seperti apa, menghasilkan takut Tuhan. Waktu kita takut Tuhan, dapat berkat. Itu yang terjadi sama Abraham juga. Dia disuruh keluar dari Ur Kasdim, dalam hubungannya sama Tuhan, dia dapati bahwa Tuhannya menepati janji, dia dipelihara, dia nggak tersesat, dia tidak dibiarkan sendirian setelah keluar dari Ur Kasdim. Kemudian Abraham diberkati, kambing dombanya banyak, kaya raya, tapi nggak punya anak. Kemudian Tuhan bilang, kamu akan punya anak. Tapi waktu Tuhan mengulang janjinya kedua kali, kamu akan punya anak, Abraham usianya sudah sangat tua. Sarah sudah menopause, sudah mati haid. Tapi yang saya suka, Abraham memiliki keberanian percaya bahwa Tuhan akan genapi janjinya. Waktu dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang baik, Tuhan yang genapi janjinya, Tuhan yang baik. Kalau Tuhan gak genapi janjinya, Tuhan yang ingkar janji. Siapa yang percaya Tuhan genapi janjinya buat kita? Tuhan gak ingkar janji. Ada 7.000 janji loh di Alkitab yang isinya Tuhan bersamamu, Tuhan di pihakmu, Tuhan bawa kamu di atas bukan di bawah, Tuhan buka jalan buat hidupmu, amin. Kamu gak kekurangan, Tuhan memeliharamu, apa yang kamu butuh, kamu perlu, Tuhan sediakan, Tuhan pasti tepati janjinya. Tapi Abraham yang dia alami kebalikan seperti apa yang dijanjikan. Dia udah lemah, dia udah tua. Tapi saya suka dia berani percaya Tuhannya, Tuhan yang baik, yang menepati janji. Sehingga saya menyebutnya dia hormat terhadap janji Tuhan. Terhadap janji Tuhan dalam teks terjemahan baru dikatakan di dalam Roma 4 ayat 20, Abraham tidak menjadi lemah, tidak menjadi goyah. Tapi dalam teks New American Standard dikatakan dia respect sama janji Tuhan. Pada mulanya adalah janji, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan dan firman janji itu adalah Waktu saudara menghormati janji Tuhan, maka saudara artinya menghormati Tuhan. Waktu Abraham menghormati Tuhan, orang takut Tuhan, hormati Tuhan, ada berkat? Ada. Datanglah waktunya, istrinya walau udah tua, mengandung. Nenek-nenek mengandung, ya kan? Jadi gosip di tetangga, itu nenek-nenek mengandung, kakek-kakek nggak tahu diri, udah tua. Ya kan? Dan akhirnya lahirlah anak perjanjian. Takut Tuhan datangkan berkat. Sama-sama bilang takut Tuhan datangkan berkat. Bilang kanan kirinya kamu harus takut Tuhan supaya diberkati. Amin. Orang yang takut Tuhan itu ada buktinya, berani. Sama-sama bilang orang yang takut Tuhan itu berani. Amin. Berani melangkah, berani percaya. Datangnya kekuatannya dari mana? Sekali lagi, karena apa yang kamu yakini tentang Tuhanmu. Alkitab mencatat siapa Ayub di Ayub pasal 1. Tuhan yang kasih predikat Ayub orang saleh. Ayub orang saleh artinya Ayub orang yang takut akan Tuhan. Dia selalu bangun hubungan sama Tuhan. Lalu datanglah pencobaan di hidupnya. Kambing dombanya mati semua, rumahnya roboh habis, pegawainya mati semua. Orang kasih kabar sama Ayub. Lalu Ayub bilang, Ayub tidak berbuat dosa bahkan. Alkitab mengatakan ketika hal itu terjadi kepadanya. Ayub takut Tuhan, tidak berbuat dosa arti takut Tuhan. Ayub respect of God. Ayub bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang Ayub berani percaya, Tuhan pegang kendali. Hari ini di tengah tantangan hidupmu, kalau ada kehilangan, kalau ada yang hancur di hidupmu, kamu punya kekuatan lebih dari Ayub. Saya ulang, kamu punya kekuatan untuk taat,
untuk nggak kecewa, untuk nggak bersalah dalam perkataanmu, untuk hidup kudus, karena kamu punya Yesus yang sudah korban buat hidupmu. Mana tangan-tangan yang percaya kita punya Yesus yang korban buat kita? Kalau Ayub bisa bilang di tengah kehilangannya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lebih lagi saudara dan saya, karena kematian Yesus di atas kayu salib, saudara bisa berkata, Tuhan yang memberi berkat di kayu salib karena kematian Yesus, amin. Dan Tuhan yang ambil, tapi bukan ambil sesuatu di hidup kita yang baik, tapi ambil kutuk di hidup kita di atas kayu salib. Amin. Sehingga seperti minggu lalu saya bilang, ada yang punya masalah di sini? Boleh angkat tangan yang punya masalah? Sehingga kita tahu, oke, ada masalah hari ini, ada kehilangan hari ini, ada hal yang harus saya hadapi. Tapi saya percaya, saya nggak akan berbuat salah dalam perkataan, dalam tindakan, dalam pemikiran tentang Allah. Sama seperti Ayub, kehilangan dan dia bilang Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Saya berani percaya Tuhan sudah memberi berkat di kayu salib, dan Tuhan sudah ambil kutuk di hidup saya. Jadi masalah saya ujungnya bukan hancur, bukan berantakan, ujungnya kesaksian, ujungnya mujizat, ujungnya berkat Tuhan, ujungnya kebaikan Tuhan. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Apa yang buat kita jadi hidup kudus dalam perkataan, dalam tindakan kita? Karena kita yakin Tuhan kita baik dan berbuat baik kepada kita. Amin. Pegang dadamu, bilang, Tuhan saya baik dan akan berbuat baik kepada saya. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhanmu baik, jadi jangan kecewa. Orang bisa gak baik, tapi Tuhan pasti baik. Orang bisa ngomong negatif, memperlakukanmu dengan salah, tapi Tuhan tidak akan memperlakukanmu dengan salah. Itu yang kasih kamu kekuatan, kemampuan. Bukan cuek ya, tapi kamu tahu Tuhan baik. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan orang-orang. Apa yang dapat dunia lakukan, Tuhan bisa melakukan yang dahsyat buat kita. Ayub ketika dia memilih percaya bahwa Tuhan pegang kendali, tidak bersalah dalam perkataannya, takut Tuhan datangkan apa saya bilang? Berkat. Ujungnya gimana? Masalah yang dihadapi hancur, berantakan. Ayub 42, apa yang hilang diganti double. Apa yang hilang diganti double. Kalau ada kehilangan di hidupmu, ada yang hilang, sukacita yang hilang, damai yang hilang, berkat yang hilang, jadilah orang yang takut Tuhan. Gimana caranya takut Tuhan? Yakinlah Tuhanmu baik. Itu kasih kemampuan kamu takut Tuhan. Dan ketika kamu tidak bersalah dalam perkataan tindakanmu karena kamu yakin Tuhan baik, apa yang hilang di hidupmu, Tuhan ganti double. Apa yang hilang bulan lalu, Tuhan ganti double. Amin. Bukan cuma itu loh. Dia hidup 140 tahun lamanya lagi. Panjang umur. Takut Tuhan datangkan panjang umur. Kita kan panjang umur minum vitamin, olahraga, ya kan? Enggak salah minum vitamin olahraga. Tapi takut Tuhan bikin panjang umur. Amin. Dan yang luar biasa, kalau ada pemilihan Ratu Kecantikan, Miss Universe, di tahun itu, yang juara 1 anaknya Ayub, juara 2 anaknya Ayub, juara 3 anaknya Ayub. Karena 3 anak perempuannya, anak-anak yang paling cantik di bumi. Takut Tuhan datangkan berkat. Amin. Bilang kanan kirinya, takut Tuhan datangkan berkat. Amin. Takut Tuhan artinya menolak dosa. Takut Tuhan artinya apa? Menolak dosa. Gimana kita bisa menolak dosa? Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Tuhan buat supaya kita punya energi, kemampuan menolak dosa? Tuhan kasih contoh. Saudara pasti tahu yang saya maksud siapa? Yusuf. Yusuf berani menolak dosa. Karena percaya Tuhan memperlakukan dia dengan baik. Waktu tantangan dosa itu datang, istri Potifar bilang, Yusuf handsome, sini. Ganteng nih si ganteng, sini ganteng, aduh ganteng banget kamu, ya kan? Ih, gemes lihatnya. Gitulah kurang lebih ya kalau zaman sekarang kali. Sini, aduh anak muda yang ganteng, sini. Kamu tidur ya sama aku, mau nggak? Dia masuk kamar Potifar, nggak ada, suamiku nggak ada. Apa yang Yusuf lakukan?
Ini bos yang ajak berbuat jahat. Ini bos yang ajak berbuat dosa. Tapi Yusuf bilang begini. Yusuf menolak loh. Kemampuannya dari mana? Oh iyalah, Potifar istrinya udah tua, keriputan. Ya itu di film. Istri pejabat pastikan manicure, pedicure ya kan, ke salon ya kan, wangi ya kan, ditarik ya kan, awet muda pokoknya ya kan zaman itu ya kan. Apa yang kasih dia kemampuan? Saudara nanti lihat di kitab Kejadian ya. Yusuf bilang begini, bagaimana mungkin aku berbuat jahat kepada Tuhan yang sudah berbuat baik kepadaku? Wow, kita ketemu jawabannya. Apa yang buat kita bisa hidup kudus, bisa menolak dosa? Kita yakin Tuhan berbuat baik kepada kita. Amin. Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku berbuat jahat kepada Tuhan yang sudah buat dosa yang besar ini kepada Tuhan yang sudah berbuat baik kepadaku. Dan kepada Tuanku yang mempercayakan semua ini kepadaku. Dalam beberapa literatur saya baca seperti ini, ada yang menerjemahkan seperti ini. Yusuf bilang begini, Tuhan itu baik kepadaku dan membuat bosku jadi baik kepadaku. Apa yang kamu percaya tentang Tuhanmu membuat orang percaya tentang hidupmu. Amin. Apa yang kamu percaya Tuhan baik bagi hidupmu? Mana tangan-tangan yang percaya Tuhan baik buat hidupmu? Yang kerja di tempat kerja, bosmu juga akan berbuat baik kepadamu. Amin. Pimpinanmu akan berbuat baik kepadamu. Itu yang terjadi sama Yusuf. Sehingga dia memiliki energi, kemampuan untuk menolak dosa. Walaupun setelah itu kita tahu kejadiannya tidak menyenangkan, tapi cepat atau lambat orang yang takut Tuhan pasti diberkati. Sama-sama bilang cepat atau lambat. Orang yang takut Tuhan pasti diberkati. Amin. Kita tahu akhirnya Yusuf hidupnya diberkati atau berantakan? Diberkati. Dia punya hikmat ketika orang gak ngerti dengan mimpinya Nebukadnezar, tapi dia ngerti mimpinya. Oh artinya nabung di masa kelimpahan, supaya masa kekurangan ada berkat. Dunia kelaparan, dia yang kelola gandum, pertanian. Menteri pertanian merangkap juga orang nomor 2 di Mesir. Menteri perdagangan juga karena dagang lewat Yusuf. Orang nomor 2 di Mesir. Bukan cuma itu, saudara harus tahu, Yusuf famous. Famous ngerti artinya apa? Terkenal. Karena kelaparan di seluruh dunia. Kalau di Indonesia kelaparan, di mana kita cari gandum? Ke Mesir. Ketemu siapa? Ada penguasanya, namanya Yusuf. Yusuf famous, dikenal. Amin. Bahkan Yusuf ketika saudara-saudaranya datang, waduh saya suka nih. Saya paling suka bagian saudara-saudara datang. Nanti baca Kejadian 45. Ketika saudara-saudaranya datang dan ketakutan karena itu Yusuf ingat. Waktu saudara-saudaranya datang, Yusuf ingat. Bukan ingat saudaranya jahat. Bukan ingat saudara-saudaranya udah buang ke sumur. Saudaranya udah jual ke Mesir jadi budak. Yusuf ingat janji Tuhan. Yusuf ingat sama Tuhannya. Bahwa Tuhannya baik, kasih mimpi. Dan mimpinya jadi kenyataan. Amin. Apa yang buat Yusuf menolak dosa? Karena dia percaya Tuhan memperlakukan dia dengan baik. Dan waktu dia takut Tuhan, dia dapat berkat. Dan saya percaya saya sedang berada di hadapan Yusuf juga. Amin. Yang takut Tuhan, yang bisa nolak dosa, yang gak akan kompromi, yang takut Tuhan. Dan kau akan dibuat sangat diberkati oleh Tuhan. Dapat berkat dari Tuhan. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Yusuf picture of Jesus. Pemain musik boleh sambil siap-siap. Yusuf gambaran tentang Yesus. Orang yang takut Tuhan kelihatan. Orang yang takut Tuhan nggak takut sama ancaman. Orang yang takut Tuhan berani mempercayakan hidupnya pada kehendak Tuhan. Karena tadi ngomong Yusuf, sekarang saya harus ngomong tokoh terkenal ini. Sepanjang masa nggak ada nama yang lebih hebat dari nama ini tokoh. Namanya siapa? Yesus. Yesus berani mempercayakan hidupnya pada kehendak Bapa. Apa yang kasih dia kekuatan untuk berani mempercayakan hidupnya pada kehendak Bapa? Karena dia mengenal Bapanya. Dia bilang dalam satu
peristiwa sebelum sampai di kayu salib, kepada murid-muridnya apa yang aku lakukan bukan dari diriku tapi dari apa yang aku katakan bukan dari diriku tapi dari Jadi waktu dia bilang sama wanita yang ketangkap berzina, Maria Magdalena, ketika semua orang yang menghukum dia sudah pergi, dan Yesus bilang, mana yang menghukum kamu? Udah pergi semua. Lalu Yesus bilang, aku juga tidak menghukum kamu. Apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya Yesus, itu adalah yang Bapa katakan buat wanita itu. Bapa juga tidak menghukum wanita itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Apa yang Yesus lakukan ketika Zakheus nggak ada orang mau datang ke rumahnya, tapi Yesus bilang, aku mau menumpang ke rumahmu hari ini, aku mau datang ke rumahmu hari ini dan ada keselamatan buat Zakheus. Itu bukan Yesus yang lakukan, tapi itu Bapa yang lakukan. Jadi Yesus sangat mengenal sifat Bapanya, tahu karakter Bapanya. Jadi dia berani mempercayakan hidupnya pada kehendak Bapa, karena dia tahu Bapa itu baik dan akan berbuat baik, tidak akan pernah berbuat jahat atas hidupnya. Sehingga walaupun berat di Taman Getsemani, mau mati rasanya ketakutan sangat. Karena dia harus menanggung dosa seisi dunia. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi kehendakku bisa salah. Bukan kehendakku yang jadi. Kehendakku ujungnya belum tentu yang terbaik. Kehendakmu ujung yang terbaik. Karena aku percaya engkau baik dan akan berbuat baik, tidak mungkin buat jahat di hidupku. Jadilah kehendakmu. Lalu yang dihadapi, kayu salib. Dipukul, didera, ditangkap, dianiaya, mati. Tapi orang takut Tuhan dapat berkat. Amin. Yesus nggak berhenti sampai mati. Hari ketiga dia Yesus dibangkitkan. Tenang aja, masalah di hidupmu nggak akan buat kamu mati. Justru lewat masalah di hidupmu, kalau engkau percayakan hidupmu pada kehendak Bapa, akan ada kebangkitan di hidupmu. Akan ada kebangkitan di keluargamu. Amin. Lalu Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah. Jadi pendoa syafaat buat kita. Gak stop sampai di situ. Dia dapat tuayan. Di surga dia tidak sendirian. Dia bersama orang-orang yang percaya kepadanya. Itu saudara dan saya yang berkumpul hari ini. Keluargamu, keluargaku. Bukan cuma terkumpul di sini. Kita kelak akan berkumpul di kerajaan surga. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Jadi takut Tuhan datangnya dari mana? Dari apa yang kita yakini tentang Tuhan. Takut Tuhan menghasilkan apa? Keberanian. Berani mempercayakan hidupnya pada kehendak Bapa. Percayakan hidupmu pada kehendak Tuhan. Kalau ada pilihan, keputusanmu sendiri atau janji Tuhan. Keputusanmu sendiri udah pahit, udah kesel, pengen labrak, pengen ketok rumahnya, pengen pukul karena dia jelek-jelekin. Tapi kehendak Bapa, ampuni, doakan, berkati. Ya udah, percayalah kehendak Bapa yang terbaik. Udah ampuni, doakan, berkati. Buka handphone, kirimin martabak, kirimin berkat. Orang takut Tuhan pasti diberkati. Amin. Apa yang buat Sadrak, Mesak, Abednego punya pilihan tepat? Harusnya mereka bisa cari aman. Karena mereka ditangkap. Kalau nggak nyembah patung buatan Nebukadnezar, dilempar ke dapur perapian. Kita tahu ceritanya, mereka memilih dilempar ke dapur perapian. Tapi saya mau katakan, apa sih yang kasih kekuatan mereka memilih itu, memilih menghadapi resiko, berani hadapi resiko, nggak cari aman? Apa sih yang bikin mereka seperti itu? Saudara pelajari kitab Daniel. Salah seorang dari mereka menjawab Raja, Allah kami sanggup menyelamatkan kami dan akan menyelamatkan kami. Jadi 3 orang ini percaya Allahnya baik. Ayat yang tadi kita baca di atas. Dan bukan cuma baik, tapi akan berbuat baik kepada kita, kepadanya. Amin. Boleh saya sampaikan ayat ini? Jadi deklarasi iman saya buat setiap saudara yang sedang hadapi masalah, tantangan. Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup menyelamatkanmu. Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup melepaskanmu dari hutang-hutang. Tuhanmu adalah Tuhan yang sanggup buka jalan buat hidupmu. Tapi gak berhenti sampai sanggup. Tuhanmu adalah Tuhan yang akan melepaskanmu, akan membebaskanmu, akan memberkatimu. Amin. Yang tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus.
sanggup dan akan. Tapi karena sanggup dan akan, karena percayanya, ya harus hadapi masalah. Dilempar ke dapur perapian. Tapi right on time. Tuhan gak pernah terlambat. 3 orang ini dari luar kelihatan ada 4 orang nari-nari di dalam. Pribadi keempat dikatakan malaikat Tuhan huruf besar semua. Banyak penterjemah Alkitab menggambarkan Yesus di perjanjian lama menampakkan diri dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego. Di tengah dapur perapian kau gak pernah sendirian. Tuhan gak pernah terlambat. Tuhan ada bersamamu. Dan kalau Tuhan ada bersamamu bukan gak ada efeknya, ada efeknya. Di tengah dapur perapian, bajunya gak kebakar, rambutnya gak kebakar. Bahkan setelah mereka keluar, tidak ada bau kebakaran sama sekali. Orang yang takut Tuhan punya keberanian walau hadapi dapur perapian. Tapi jangan lupa, bukan cuma berani hadapi dapur perapian. Orang yang takut Tuhan pasti diberkati. Keluar dari perapian itu, Alkitab mencatat Nebukadnezar memberi kepada Sadrak, Mesak, Abednego kedudukan tinggi. Dipromosi jabatannya, naik pangkat. Mereka menempati posisi atau jabatan atau pangkat kedudukan yang tinggi di wilayah Babel. Takut Tuhan mendatangkan berkat.